Sepertinya enak seperti ini. Pak, kasihan. Aduh. Kalau seperti ini kan tidak apa ya, tidak beruntun loh. Kalau pas ada Iya. ikut, terus nanti off, Heeh. ada ikut kan tidak kaku gitu. Oke Iya. Bapak Ibu, kita akan mulai buka kuis kita. Oke ya, saya buka kuis kita. Ya. Kemarin kita sudah membuat itu gitu Bapak Ibu, sudah membuat apa itu kuis ya. Sudah membuat kuis, dan kuis yang kita buat itu ada di sini ya, di sebelah kiri ada fitur-fitur. Kita buka fitur kuisku Bapak Ibu. Oke. Ini ya. Ya. Oke. Kita akan mau melihat hasilnya, hasil dari apa yang kita bagikan, karena itu nanti menjadi tugas ketiga Bapak Ibu. Ya, jadi kita ingin tahu hasilnya ya. Jadi yang saya share ke siswa itu adalah yang asesmen Bapak Ibu. Ya, yang asesmen ini adalah yang share ke siswa. Yang sudah saya share ke siswa. Nah, nanti Bapak Ibu yang mau share ke siswa itu alangkah baiknya kalau di-share dalam bentuk pekerjaan rumah Bapak Ibu. Mengapa? Karena kalau pekerjaan rumah itu waktunya bisa kita sesuaikan. Waktunya bisa panjang, bisa 1 hari, bisa 2 hari. Itu. Bu Anis, itu kemarin ada yang bertanya Bu, Iya. untuk akun dasar, ya akun dasar itu pekerjaan rumah itu dibatasi sampai berapa hari, Ibu? Oke, Bapak. Yang kalau Dasar, akunnya masih basic, akun ya, dasar itu maksimal 14 hari. 14 hari. Jadi Oke. kalau super itu maksimal 6 bulan. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau memberi pekerjaan rumah mestinya tidak lebih dari 14 hari itu nggih. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi nanti dari hasil kuis yang dibuat Bapak Ibu itu bisa disetel, itu adalah untuk pekerjaan rumah. Ya, sehingga waktunya bisa kita kita tentukan berapa hari. Beda dengan yang sebelah kiri Bapak Ibu. Ini adalah untuk sinkronus. Sinkronus itu waktunya adalah ketika kita sedang online seperti ini. Ya, jadi waktunya terbatas pada saat kita pertemuan. Itu, dan kita sulit untuk bisa mengumpulkan anak dalam satu link dalam waktu hanya 1 jam misalkan untuk mengerjakan ini. Jadi lebih amannya adalah kita buat sebagai pekerjaan rumah Bapak Ibu. Oke, itu. Nah, setelah kita memberikan ya link ini kepada anak ya, kemarin juga sudah saya jelaskan nih Bapak Ibu, untuk bisa apa itu membagikan link itu dengan guru dan dengan siswa itu beda Bapak Ibu. Yang untuk tugas itu yang diberikan linknya itu adalah yang dibagikan di sini Bapak Ibu. Nah, itu maksudnya adalah di sini langsung tahu, bisa kita edit juga di sini. Tapi kalau kita membagikan link ke siswa itu mestinya pakai yang ini sinkronus atau asinkronus. Seperti waktu kita atau saya kemarin membagikan game-game ke Bapak Ibu peserta. Nah, itu jadi ketika Bapak Ibu mengklik link itu maka langsung mengerjakan. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Kemarin juga sudah saya jelaskan. Oke. Nah, sekarang kita ingin tahu hasilnya Bapak Ibu. Ya, di sini ada cari kuisku dan hasil Bapak Ibu. Oke, kita akan lihat untuk hasilnya. Ya, ini sudah banyak yang saya buat Bapak Ibu. Tapi hasil dari yang ingin saya buka adalah yang ini, asesmen ini Bapak Ibu. Ya, asesmen. Kalau yang atas kan hasil dari game kita kemarin. Saya buka untuk asesmennya. Ya. Di sini Bapak Ibu, di sini kita akan mengetahui hasil dari apa yang dikerjakan anak-anak. Ya. Kita bisa melihat secara akurasi berapa persen dan skornya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti akan apa ya, akan bertanya-tanya, lah nanti kalau misalkan itu kuisnya adalah sebagai bentuk ulangan ya, ulangan atau PTS atau apa, itu yang kita pakai yang mana itu ya. Lah yang kita pakai adalah yang
yang akurasi Bapak Ibu. Karena yang akurasi kan maksimal adalah 100. Sementara ini kan kita kalau memberi nilai kan eh, apa itu ratusan. Nah, kalau skor itu adalah suatu perhitungan selain betul tapi juga waktu Bapak Ibu. Itu. Jadi kalau kita ingin memakai untuk nilai ya, nilai ulang atau apa yang kita pakai adalah akurasinya, nggih, akurasinya Bapak Ibu. Oke, nah di sini kita bisa melihat ya, kita bisa melihat kita belum mengunduh Bapak Ibu. Kita hanya melihat saja. Ya, kita hanya melihat hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Di mana yang salah akan ketahuan seperti ini. Ya, salah satu seperti itu. Kita akan ketahuan semua ini Bapak Ibu. Sementara kalau yang 100 ini sudah 5 centang semua. Berarti ini sudah betul semua dari 5 soal yang saya berikan. Itu nggih. Nah, itu yang bisa kita lihat sementara. Ya, sementara. Oke. Di sini juga ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya, pertanyaan berarti adalah pertanyaan yang sudah kita buat. Oke. Pertanyaan yang sudah kita buat Bapak Ibu. Nah, di sini kita juga tahu ya seberapa persen anak menjawab suatu pilihan yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Seperti ini kita akan tahu ini sebagai analisis soal juga. Ya, apakah soalnya ini cukup sulit atau enggak kita akan ketahuan. Ya, akan ketahuan di sini. Ini sebagai bentuk analisis soal juga. Jadi, sekali kita buat soal di kuisis ini, kita akan mendapatkan informasi banyak yang itu memang sering kita lakukan atau kita apa ya, sebagai bentuk administrasi kita. Ya, ada analisis nilai, ada berapa persen yang di atas rata-rata, di atas KKM itu kan selalu ada pertanyaan terus seperti itu nggih Bapak Ibu. Ya, dari sekolah kan seperti itu. Ya. Terus selain itu kita juga kita bisa punya sini klik keseluruhan Bapak Ibu. Nah, ini juga pertanyaan 1 2 3 berapa persen yang benar akan ketahuan semua. Oke, ini juga bagian dari analisisnya Bapak Ibu. Kalau ini hanya sekedar tema. Itu. Nah, terus Bapak Ibu bagaimana ini bisa kita simpen ya. Kalau ini kan kita harus selalu online Bapak Ibu. Ya, sementara kan kita tidak selamanya bagaimana kalau kita bisa menengok hasilnya tapi tanpa online. Mestinya kita harus mengunduh. Maka kalau kita unduh itu nanti bisa dalam bentuk offline Bapak Ibu. Jadi tanpa jaring internet. Nah, di sini ada dua fitur Bapak Ibu. Ya, ada dua fitur yang bisa kita gunakan. Fitur yang pertama adalah PDF Bapak Ibu. Ya. Nah, fitur yang pertama adalah PDF. Oke, coba di sini ada 3 fitur lagi. Ringkasan pertanyaan, ringkasan peserta dan laporan lengkap. Oke, kita akan coba klik untuk laporan lengkap Bapak Ibu. Ya. Di sini kita langsung menuju ke print. Oke, Bapak Ibu. Menuju ke print. Tapi print di sini kita bisa mengganti kalau kita ingin menyimpan dalam print berarti langsung cetak. Ya, langsung cetak. Tapi kalau kita ingin membuat dalam bentuk PDF, oke, kita klik aja. Kita ingin apa? PDF simpan sebagai PDF, oke. Kita simpan sebagai PDF. Ya, oke. Nah, ini kan suatu proses Bapak Ibu. Ya, itu satu proses. Sudah selesai prosesnya. Ya, kita simpan. Ya, ini kita sudah rubah dalam bentuk PDF ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mencetak langsung juga nggak apa-apa. Kita tinggal pilih aja yang aktif yang mana, printer yang aktif yang mana. Oke. Nah, tadi kan PDF gitu Bapak Ibu. Kita simpen. Nah, di sini kita sudah mengarah ke folder yang mau kita untuk nyimpan. Kalau kita save gini, dia langsung tersimpan di folder. Oke Bapak Ibu, berarti ngunduh. Itu ya. Itu nggih Bapak Ibu, itu bagaimana cara kita menyimpan dalam bentuk PDF. Oke. Nah, selain PDF Bapak Ibu, ya, kita bisa juga dalam bentuk Excel Bapak Ibu. Ya, Excel. Kadang-kadang kan kita ingin mengolah ya. Nilai itu akan kita olah lagi, ya. Mungkin kalau ini kan apa itu namanya? Untuk kuis ini kemarin
kuis ini kemarin kan saya bagikan semua kelas. Nah, mungkin di PDF bisa kita apa itu namanya itu kita filter ya. PDF kita filter bisa. Nah, ini langsung muncul ini Bapak Ibu. Ya, langsung muncul dalam bentuk Excel Bapak Ibu. Nah, di Excel ada beberapa set yang memberikan informasi tentang data statistiknya. Oke Bapak Ibu ya, di sini di bawah bagian bawah ya, mulai dari sebelah kiri ada overview, ada partisipan, tim data dan kuis detail ya. Masing-masing memiliki data yang berbeda Bapak Ibu. Ini panjang sekali. Mengapa panjang? Nah, karena di sini menampilkan data setiap peserta Bapak Ibu. Jadi setiap peserta kita akan tahu ya, anak itu pada nomor satu apa jawabannya, apakah dia menjawab atau tidak, itu akan ada rekamannya semua Bapak Ibu. Nah itu, jadi enaknya kita bisa langsung mengetahui per siswa maupun ringkasannya. Ya, ringkasannya, misalkan nomor satu itu berapa persen betul, misalkan akan ketahuan di sini Bapak Ibu. Oke, di sini. Nah, terus kita lihat untuk ini. Nah, ini juga akan tahu ini Bapak Ibu. Nah, ini correct, incorrect. Nah, ini berarti yang betul, yang salah dan yang tidak dijawab. Nah, waktunya Bapak Ibu akan juga ditampilkan di sini. Berapa detik, berapa menit anak mengerjakan itu akan ada semua. Ya, akan ada semua. Nah, waktu ini yang nanti juga menentukan tentang nilai poinnya. Jadi tidak hanya betul saja, kalau tadi ada 11.000 sekian, itu berarti waktunya itu juga diperhitungkan. Ya Bapak Ibu. Nah, itu misalkan kita ingin memberi semangat anak-anak, kan tidak hanya betul tapi bagaimana anak-anak juga punya semangat yo yang nanti mendapat ranking 1 dapat hadiah apa. Seperti itu. Terus ada tim data juga. Ini Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa melihat masing-masing anak mengerjakan setiap nomor itu butuh berapa detik, berapa menit misalkan. Akan ketahuan semua. Nah, ini akan ketahuan semua Bapak Ibu. Ya. Akan ketahuan semua berapa menit, berapa detik anak-anak itu mengerjakan dalam satu soal. Ya. Terus yang bawah itu adalah ringkasan totalnya. Totalnya anak-anak mengerjakan kuis ini berapa detik, berapa menit akan ketahuan. Nah, ini juga secara persentase ada semua. Oke Bapak Ibu, lah kalau sudah bentuk Excel ini kan kita sudah bisa menyimpan, kita bisa mengolah juga, kita bisa mengcopy juga, ya. Nah ini ada nilainya juga seperti ini Bapak Ibu. Nah itu kalau dalam bentuk Excel kita bisa mengedit, ya, kopas seperti itu Bapak Ibu. Nah oke. Ya, terus laporan yang lain sepertinya untuk online hanya itu nggih Bu, PDF sama Excel nggih, yang offline nggih. Itu ada beberapa yang perlu kita kita sikapi Bapak Ibu. Jadi ada beberapa yang harus kita pahami untuk bisa mendapatkan data seperti ini. Itu. Iya, Pak. Mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu tentang ini dulu. Mumpung Izin bertanya Bapak. ya, monggo. Ya, Pak Deka atau Bu Ani, mohon Monggo. izin bertanya. Silakan Bu Sundari. Ya, kalau apa itu Bu? Kemarin itu saya pernah itu unduh PDF-nya. Itu kan lesson itu Bu, saya buatnya itu. Lesson sama kuis kalau digabung itu kunci jawab. Kalau di print PDF itu apa itu Bu? Kuncinya itu misalkan 20 slide itu yang kan soalnya misalnya 10 itu yang nampil jawabannya itu kan hanya 10 ke bawah kalau pilihan ganda itu ya Bu ya. Nah nanti perhitungannya itu bagaimana Bu? Kalau lesson sama kuisnya digabung gitu Bu. Perhitungan gimana ya Bu? Maksudnya kalau lesson tidak ada poin nilainya Bu. Kalau lesson kan pelajaran slide ya. Iya, maksudnya statistiknya tadi apakah ikut seperti terekam seperti tadi? Terus kemudian gini Bu, yang tadi kan pilihan ganda ya. Misalkan kalau pilihan ganda kan ada jawaban pasti. Kalau misalkan isi nanti kuncinya bagaimana nggih? Dihitung sendiri Ibu, direkap sendiri.
esainya. Jadi masih manual Ibu. Ya. Oh iya siap. Jadi Bu, terima kasih. Jadi begini Bu, memang dalam satu aplikasi itu tidak ada sepertinya yang kita mau itu sama persis dengan yang di bayangan kita. Semua aplikasi, mau itu bentuknya word wall, mau itu quizzes, mau itu apapun yang berpenilaian itu semua ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita fokuskan pada yang dipunyai oleh aplikasi tersebut. Contoh gampang, dia memang prepare di bidang pilihan ganda, kemudian menjodohkan ada ya, kemudian benar salah seperti itu saja sih Bu yang nilainya sudah pakem. Jadi kalau yang masih koreksi memang dikoreksi sendiri dan itu skornya itu kita sendiri yang tentukan. Sama dengan di classroom Google Form ya Bu ya, sama dengan seperti itu. Jadi tidak all out lengkap seperti yang di pikiran kita. Saya juga maunya seperti itu sih, ada jawaban yang alternatif jawaban gitu. Tapi lebih sulit sih menurut saya. Ada sih alternatif jawaban untuk isian, ada dikasih poin juga bisa. Tapi ada poinnya juga. Tetapi nanti anak-anak jawabannya biasanya beda-beda. Maksudnya tidak sama. Misalnya nulis tanah aja ada yang T-nya gede, T-nya kecil, itu udah pasti salah. Kalau kuncinya cuma satu alternatif jawaban seperti itu. Lebih aman dikoreksi sendiri. Sama seperti Google Form. Seperti itu Ibu. Siap Ibu, iya terima kasih. Itu mungkin seperti yang kemarin saya buat nggih Ibu Bu Sundari. Jadi ada beberapa tipe soal ya, ada yang menulis ya. Kemarin juga sudah saya berikan contoh untuk menulis, atau kemarin kita contohkan untuk menggambar, tapi juga kemarin kita contohkan untuk membuat yang itu dijawab dalam 3 kalimat. Nah, kalau yang 3 kalimat itu kita koreksi secara manual. Tetapi ada yang menulis tetapi menulis pendek. Ya, menulis pendek kita bisa memberi alternatif yang betul itu apa. Misalnya kemarin kan saya beri contoh ya. Saya beri contoh 3.000 ya. 3.000. Oke, kita beri suatu jawaban 3.000. Tetapi ada anak yang menjawab RP 3.000. Oke, juga kita masukkan pilihan jawaban itu RP 3.000. Tapi juga mungkin ada anak yang nanti akan menulis 3.000 diberi 02 di belakang. Oke, kita juga memberi alternatif seperti itu. Jadi kalau memang kita membutuhkan suatu jawaban lebih dari satu tetapi maksudnya sama, itu masih bisa, khususnya di dalam matematika. Itu kadang-kadang seperti satuan, itu ada anak yang lupa mengasih satuan, harusnya 5 meter tapi ada yang hanya 5. Nah, oke, mungkin kita tidak terlalu sangat kaku, mungkin ada yang kita memberi jawaban 5, tapi juga ada yang 5 meter. Mungkin juga bisa kita beri 500 cm. Oke. Nah, seperti itu masih bisa. Ya, seperti itu masih bisa. Seperti yang saya buat ini tadi, ya, Bapak Ibu, itu yang 2 soal berikutnya itu anak nulis, tetapi nulis yang pendek seperti tadi, 5 cm atau 5 gitu. Jadi bentuk jawaban yang senada, yang nilainya sama, tapi kita memperkirakan nanti anak-anak itu menjawab apa. Seperti itu masih bisa nggih Bu Anis? Kemarin saya buat seperti itu. Itu. Oke Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan lagi, kita mau mengeksplor fitur-fitur lagi yang ada dalam quizzes. Bapak ini panggilannya Pak Deka ya? Iya Bu. Oh iya, udah saya jadi bingung tadi manggil. Oh Pak Deka. Iya. Siap. Pak Deka Bu. Pak Deka. Deka, Dwi Kasyanto Bu. Oh, Dwi Kasyanto. Iya, siap. Itu nama lengkapnya Bu. Oke, masih ada lagi? Gimana? Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin kita bisa main game dulu Bu. biar baik, agak seru ya. Oke. Baik. Biar tidak terlalu Bu. Ya, Oke. Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kita main game dulu ya. Iya, main game dulu ya. Coba share screen.
Ini saya coba. Ini tidak butuh mikir Bapak Ibu. Kita main game yang sederhana Apakah aja. sudah terlihat? Bentar. Layar saya sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oh, sudah. Ya. Ini ya, saya coba cari game di library. Monggo Bu. Saya cari di show mode. Ini saya sambil nunjukin cara saya kasih game ya. Ya, Biasa sip. guru Ya, juga. betul. Pan. Ya, kemudian saya mau main game yang sedikit aja ya. Nanti saya diajari buat itu Bu. Merah putih itu Bu. Apa Merah putih itu loh. merah putih yang mana, Pak? Bendera itu loh, kursor. Oh, kursor. Oh, ini agak lupa caranya tapi ini cuman install aja. Oke, ya, udah. Siap. Saya kasih game apa ya? Kemarin apa ya? Ini aja deh, ice breaking. Monggo. Ice breaking aja ya. Monggo. Ini Siap. kuisnya pakai akun super. Jadi nanti di dalamnya itu ada video, kemudian ada suara gitu seperti ini ya. Siap. Monggo Bu. Kemudian pakainya kecepatan guru ya. Berarti Monggo. waktu dikendalikan oleh guru. Berarti pakai start a live quiz atau quiz yang langsung ya. Tapi pakai Live. Kita pilih yang instructor phase Oke. ya. Kemudian kita klik. Nah, di sini langsung aja continue. itu tadi tidak perlu diedit-edit gitu ya Bu. Kan tadi ada Ini ngedit-ngedit. karena udah jadi kuis. Jadi nggak usah sih edit. Oke, siap. Lalu share Share ya, link. copy link saya serahkan, saya kirimkan ke Chat. kolom chat. Iya, silahkan. Sudah saya kirim. Oke, Bu, untuk Bapak Ibu silakan untuk mencoba untuk kuisnya. Memainkan. Tapi belum bisa dimainkan kan, nunggu instruksi dari Iya, kita. betul. Masuk paling tidak kan harus masuk dulu ya, Bu. Ini ada di sini nih Pak, nanti ada. Nah, ini Pak Argo udah masuk satu. Oke. Nanti akan nambah di sini. Monggo Bapak Ibu. Iya. Ibu Bernadette Ginung udah, Ibu Sundari, Bu Nur Puji Ningsih, ini udah nih Pak. Oke, siap. Pak Deka juga bisa masuk. Oke. Oke, Bu, saya coba dulu juga. Oke Pak. Nah, Bapak mohon izin di screenshot saya ya Pak. Oke, siap. Karena di sini tidak nampak. Ini Ya, saya terima screenshot. kasih. Oke. Oke, siap. Sudah 9 orang. Masih ada lagi karena kalau kuis kecepatan guru ini harus bergabung dulu baru kita start. Kalau kita sudah start, yang belakang nggak bisa masuk. Betul. Beda dengan klasik. Kalau klasik itu mau telat mau itu bisa karena dia kecepatan dia sendiri. Iya. Ada 9 orang, masih ada lagi yang bergabung? Sudah? Kita bisa mulai ya Bapak Ibu. Start ya Pak Dika. Monggo, siap. Monggo Bapak Ibu, silakan Ini bisa bisa di langsung. full. Ini kalau teman-teman yang muridnya tidak bawa HP bisa di full question view. Ini bisa diklik. Nah, akan tampak seperti ini. Itu kalau yang tidak pakai HP terus menjawabnya pakai apa itu? Nah, pakai kertas. Pakai kertas terus diajukan gitu ya. Iya. Iya, nanti dikoreksi bareng-bareng kan habis ini. Setiap satu soal dikoreksi. Itu berarti tidak pakai hitungan waktu ya seperti yang klasik ya. Ini Pak, ada waktunya nih. Pada waktunya. Enggak, Iya, maksud ini saya bisa kalau disetting yang dulu waktu. klasik kan sudah sistem ya, sudah sistem di anu waktunya kalau cepat kan Kalau ini dapat poin tanda-tandanya banyak. kita klik jadi dia gambar saja nih seperti ini. Oke. Tapi kalau enggak dia ada soal. Ya. Oke, siap. Ini waktunya tinggal 16 detik ya. Ya. Nah, ini nih jawabannya, alternatif jawabannya bisa dibuat, tapi ini sudah ada jawabannya. Nah, Bisa jadi Ibu salah, bisa jadi Bapak betul juga bisa. iya. Tergantung kunci jawabannya. Mm-mm. Sudah Oke, habis. sudah habis waktunya. Kita silang di sini, kita lihat di leaderboard yang nomor 1 siapa. Nah, Semua salah, Bu. jawabannya semua salah. Jawabannya adalah jadi banyak ya. Jadi apa? Jadi banyak. Nah, ini Pak, ini gunanya dalam belajar di kelas, ini bisa dibahas satu persatu gitu. Jadi jika gajah jadi ayam,
harimau jadi ayam, ular jadi ayam, lalu ayam jadi apa? Ya jadi banyak ayam. Ini sebenarnya saya pernah dengar ini. Lanjut. Tidak ada yang benar ya. Lanjut yang kedua ya. Ayo Bapak Ibu, itu jangan terlalu dipikir ya. Jebakan-jebakan banyak ini. Aku punya sungai tanpa air, hutan tanpa pohon, Oh, aku tahu ini Bu. kota Saya tanpa tahu ini. bangunan. Benda apakah aku? Kemarin dimunculkan ini. Oh udah, oh ya udah. Ini mah Waktu bisa. TOT ayo. Pasti diulang-ulang Waktu TOT kan aja. muncul ini. Waktu TOT muncul ini. Ayo, monggo Bapak Ibu, ini apa jawabannya? Sebentar nih ada yang minta mau gabung ke sini teman apa Pak? Udah? Ya jawabannya kita lihat. Jawabannya peta. Peta. Ini Pak yang Bapak tahu nggak ini yang jawab 1 orang dan 2 orang, berarti hanya 3 orang dari 10 yang gabung. Jadi ketahuan nih sama kita anak-anak yang nggak jawab siapa gitu tahu ya. Ketiga. Nah ini pilihan. Kayak anak-anak nih bilang ini A, ini B, ini C, ini D. Iya, gitu betul. kalau nggak bawa HP. Waktunya cuma 30 detik. Iya. Ini gampang sekali nih anak-anak bisa semua. Banyak yang betul. Iya banyak yang betul. Seharusnya kalau guru seneng banyak yang betul daripada banyak yang salah ya. Ya Iya. ini Ibu Arifah memimpin nih. Ya. Nah Waktunya ini lebih 9 cepat. orang Betul semua menjawab itu. berhenti membayangkan. Iya betul semua, berarti udah paham, lebih pintar daripada muridnya. Kadang-kadang ada yang susah, ada yang gampang, tergantung kita. Nah ini tebak kata. Ini tebak kata dari gambar. Ini alternatif jawabannya kayaknya ada 3 yang dibuat dikunciin. Di luar 3 alternatif jawaban itu sudah dipastikan salah. Iya. Itu berarti pakai bentuk soal yang memang ada beberapa alternatif jawaban. Iya. Waktunya cukup lama ini, Bu. Oh iya, kelamaan ya. Iya. Bisa dicepetin nggak ini? Ini kalau sudah jadi mestinya enggak, Bu. Yang Oh, nggak bisa. Iya, mungkin kita edit bisa. Tapi kan kalau sudah jalan gini kan sepertinya udah nggak bisa ya kalau sudah Nggak, jalan. kalau sudah dijalankan nggak bisa diedit, betul. Jadi kemarin juga teman-teman sudah belajar juga bagaimana untuk merubah waktunya juga. Ya, bisa kita ubah Iya. waktunya. Oh sudah ya Pak. Iya, kemarin sudah belajar juga. Kalau setiap soal itu waktunya bisa beda-beda gitu. Ya. Ini Bu Arifah Ya, masih Ibu Arifah masih memimpin. masih Ya, memimpin. ini 2 orang menjawab ubi olahan, yang lainnya salah ya jawabannya. Jawabannya memang ubi olahan, karena biola kan U sama Oh, iya. biola sama H itu diganti N, K-nya diganti N. Itu kan udah ada keterangannya jadi ubi olahan. Kurang kerjaan banget ya itu ya. Jadi kuis dengan kecepatan guru ini memang terasa lebih lama Pak, karena kan ada berbaca, Iya. ada berhenti, berganti soal seperti itu. Tapi kan ini juga ditanya- pas kalau kita menyajikan di kelas nih Bu. Di kelas yang ada yang Judul lagu bawa HP, tersebut ada yang nanti tidak. Kita klik di sini Pak. Iya. Silakan Bapak Ibu, ini lagu apa? Wah ini lama Pak waktu. Iya, waktunya sekitar 2 menit ini. Iya. Itu. Tadi saya lupa setting Pak, maaf nggak saya setting pendek. Harusnya saya cepetin, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Lanjut. Nggak apa-apa, biar itu dulu. Ya, waktunya habis.
Wah, Bu Arifah Wah, masih masih Ibu Arifah yang masih mimpin. unggul. Ya. Bu Arifah masih Iya. unggul. Nah, ini judulnya ini yang benar pantang mundur apa pada pahlawan nih saya juga kurang tahu ya. Dari kunci jawabannya sih pantang mundur. Karena Ya. yang benar adalah yang hijau. Ya. Oke. Udah pertanyaan ke-6, tinggal 4 lagi kok, Pak. Ya, siapa nama tokoh? Nah, siapa nama tokoh dalam film tersebut? Kalau nggak tahu kita klik di sini. Ada potongan film. Oh, gitu ya. Oh, itu film kok Tapi ya? ini nggak dipotong kayaknya, Pak. Ini nggak dipotong. Heeh. Ini kalau tidak pernah lihat ini ya bingung Bu ini apa. Iya. Nah, kuis ini yang ada Pak Eki ini tidak bisa dimainkan di akun basic ya. Misalnya Iya. di akun super. Super. Ini tokohnya ya, yang si harimau, Singa. singanya itu. Ya. Ini soal-soal seperti ini kalau untuk anak-anak mestinya menyenangkan karena ada videonya. Iya. Ya, kalau ada videonya kan lebih menyenangkan itu. Ya, mati sudah selesai. Ya. Wah, Bu Arifah masih menduduki ini. Bu Arifah masih menduduki. 6 orang, iya Bu. Ini jawabnya Alex ya benar. Sip. Yang betul ya, yang betul. Yang benar. Ini juga kalau nggak hati-hati bisa salah ini menjawab ini. Ini cepat. Ya. Ini yang lama nih Pak, nunjukin leaderboard. Wah, Bu Arifah masih menduduki tempat. Iya, benar semua. Tidak sekali. Ini juga hati-hati ini. Kalau nggak hati-hati bisa terjebak ini. Adik, suaranya. Wah, Bu Rani Iya unggul. nih, Bu Rani. Wah, Bu Rani 6 unggul. orang menjawab 10 menit. Ya. 2 orang menjawab 100 menit. Kira-kira berapa menit? 10 menit kan direbusnya bareng-bareng. Iya. Seneng ya Pak Deka ya? Nah, ini juga jebakan ini. Ini kalau nggak hati-hati jebakan ini. Ini enggak menghidupkan enggak ya? Menurut apa? Ada yang salahkah? Nggak ada pasti. Wah, Bu Bu Rani Rani, masih. wah langsung ditutup di. Ini biasanya kejar. dapat hadiah pulsa loh Pak. Yang salah cuma satu. Satu lagi nomor terakhir. Oke. Jadi memang kalau untuk kecepatan guru agak sedikit garing karena kan gurunya aja yang ini ya biasanya ya. Tapi kalau yang itu memang anak-anak kan tangtung-tangtung gitu masuk kecepatan. Iya, betul. Kalau ini nggak ketahuan ya. Ah, ah. Nah ini gampang sekali, ini hanya perlu ketelitian aja. Itu sama harus dibayangkan terbalik, Bu. Oh iya. Kan terbalik itu. Coba nanti ada yang betul berapa? Pasti betul semua.
Tapi yang jawab cuma 4, Bu. Wah, Bu Arifah unggul lagi. Dapat pulsa 100.000. Nanti Ini Bu tiga Arifah orang japri nih. saja ya. Iya. Oke, sudah Pak. Itu yang kecepatan guru. Silakan lanjut. Oke Bapak Ibu, itu tadi ya, itu tadi contoh dari kuis game yang dibuat oleh Bu Anis ya. Oke, kita akan membahas lagi materi kita Bapak Ibu. Oke, kita akan membahas, kalau kemarin kan kita bahas tentang apa itu namanya, mana tadi? Oh, bentar, ini saya keluar dulu. Saya udah keluar kan Pak? Udah. Sudah Ibu. Udah. Kita ingin membuat kuis. Oh, ini kok ini terus ini. Bentar, ini join. Saya tadi keluar. Oke, Bapak Ibu. Yang kemarin kita membahas adalah untuk pelajaran yang baru Bapak Ibu. Tapi kita akan melihat untuk kuis yang baru Bapak Ibu, ya. Walaupun kemarin kita membuat itu apa itu namanya? Lesson, tapi di dalamnya sudah ada beberapa soal, itu ada 5 soal itu tugasnya. Tapi kita di sini akan belajar secara khusus kuis, ya. Kuis, berikan nama kuis ini. Oke, saya mencari yang sederhana aja daripada saya mikir penjumlahan ya Bapak Ibu, penjumlahan. Oke, matematika. Nah, daripada saya mikir Bapak Ibu. Ya. Di sini Bapak Ibu, beda dengan yang kemarin. Ya, beda dengan kemarin. Kemarin itu tampilannya tidak seperti ini, Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi video yang kemarin. Nah, di sini kita langsung dihadapkan pada model, ya, model soalnya. Ya, model soalnya kita dihadapkan seperti model soal seperti ini. Jadi, secara penampilan sudah beda dengan kemarin, Bapak Ibu. Ya. Di sini ada pilihan ganda, di sini ada survei, di sini ada isian singkat, terbuka, dan seri Bapak Ibu. Oke ya, itu letak perbedaan kemarin. Kalau kemarin kan kita begitu buka gitu, kita beri judul, kita buka langsung muncul slide pertama. Kalau di sini kita buka langsung kita dihadapkan pada beberapa pilihan Bapak Ibu. Oke. Saya akan mencoba untuk pilihan ganda Bapak Ibu. Nah, di sini kita langsung akan berhadapan dengan pilihan ganda Bapak Ibu. Ya, kita akan membuat pilihan gandanya apa gitu. Ya, kita ingin membuat. Nah, di sini kita juga Bapak Ibu, mungkin yang Bapak Ibu dari matematika, kita bisa menyisipkan simbol-simbol matematika Bapak Ibu. Nah, kita bisa menyisipkan beberapa simbol yang itu tidak ada di dalam di dalam susunan huruf yang biasa. Itu enggak ada. Nah, maka kita perlu masuk di editor persamaan atau simbol-simbol matematika, atau di dalam buat itu Quizzen ya. Quizzen seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa membuat langsung, misalkan saya buat misalkan 2 alfa gitu ya, 2 alfa ditambah 4 alfa gitu Bapak Ibu. Oke, mungkin juga dikurangi sama dengan dikurangi beta ditambah 6 beta Bapak Ibu. Nah, kita ingin menampilkan di sini bagaimana kita bisa membuat dalam bentuk simbol matematika. Nah, ini Bapak Ibu. Oke ya. Nah, seperti ini. Nah, terus di dalam pilihan, ya, dalam pilihan kita juga bisa membuat simbolnya. Ya, kita bisa membuat simbol matematikanya. Apalagi kalau huruf biasa itu lebih mudah sekali. Ya. Nah, kalau huruf biasa itu lebih mudah sekali. Nah, kita buat biasa gini. Ya, tadi berapa ini tadi lupa saya. Bentar saya lihat dulu. Ini berarti sama dengan 6 sama 5 ya. Nah, 6 sama 5. Oke. Ya, misalkan 6, jawabannya 6 alfa ditambah 5 beta. Ya, misalkan itu Bapak Ibu. Ya, terus di sini mungkin ini kita buat yang betul dulu. Ya, kita buat yang betul dulu ini. Terus misalkan di sini
Nah, karena yang betul sudah kita dapatkan, mungkin kita bisa ya kita lebih mikirnya tidak terlalu berat lah. Kita acak aja nggak apa-apa ya. Ini kan cuma contoh itu. Misalkan ditambah sama 7 beta. Ya, itu. Kebetulan saya ngajarnya matematika, jadi saya memberi judul matematika, tapi juga tingkat kesulitannya menulis simbol matematika kan juga lebih sulit Bapak Ibu. Ya. Tuh, terus ini misalkan saya berikan min 2 alfa ditambah 3 beta. Ya. Cepat aja. Ini misalkan saya beri misalkan 6, saya beri simbol 6 alfa dikurangi 6 beta. Oke Bapak Ibu. Nah, oke seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita sudah memberi jawaban yang ini. Jadi kita langsung di sini ya, kita langsung di sini dituntut untuk memberikan kuncinya apa? Kuncinya apa Bapak Ibu? Oke, begini Bapak Ibu. Oke, kuncinya apa? Nah, seperti kemarin kita juga bisa mengatur waktunya berapa. Nah, waktunya berapa? Apakah 30 detik, 20 detik atau berapa? Oke, kita ganti aja ya. Kita ganti aja seperti ini, 20 detik. Nah, terus ini kan hanya kita butuh satu yang benar. Oke, berarti ini kita tidak perlu rubah. Tapi kalau Bapak Ibu menghendaki lebih dari 2 yang benar, lebih dari 1 yang benar, Bapak Ibu bisa membuat di sini. Ini di bagian bawah ini ya. Bawah ini nanti kalau dalam bentuk video ini sudah warnanya sudah beda Bapak Ibu ya. Setelah ini selesai kita simpan Bapak Ibu. Tetapi kalau misalkan biasanya untuk SLTA itu ada 5 ya, 5 jawaban ya. Bisa menambahkan jawaban di sini. Tambahkan opsi jawabannya. Nah, di sini. Ya, jadi secara standar hanya 4, tapi di sini kita bisa memberi jawaban yang lain. Oke, kita beri tambahan aja yang lain. Ya, misalkan di sini 3 alfa ditambah 5 beta misalkan ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi kita bisa menambah berapa option yang kita sajikan. Kita juga bisa mengurangi Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada tanda tong sampah ya. Itu untuk menghapus. Nah, itu. Kalau sudah Bapak Ibu, ya, kita sudah rampung semua ini, pilihan ganda sudah oke. Terus waktu sudah kita style, oke, kita simpan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Oke, seperti ini. Nah, terus kita ingin memberi yang lain Bapak Ibu. Ya, kita ingin memberi atau buat pertanyaan baru. Nah, di sini ada buat pertanyaan baru Bapak Ibu. Oke. Nah, kita ingin apa sekarang? Nah, misalkan kita ingin apa? Ya, sekarang kita ingin misalkan isian singkat ya Bapak Ibu. Isian singkat. Nah, ini tadi yang saya katakan kita bisa menampilkan beberapa ya, beberapa jawaban yang itu mungkin ada dalam pikiran anak, tapi yang betul ya, yang betul. Misalkan 2 cm ditambah 4 cm. Nah, misalnya seperti ini. Ini Bapak Ibu. Nah, kita mungkin tidak terlalu kaku ya. Ada yang menghitung 7. Oke, nggak apa-apa. 7. Tapi ada yang nulis 7 cm. Oke, nggak apa-apa. Ya. Tapi mungkin ada yang nulis 7 cm-nya besar. Ya, oke. Ya, itu artinya kita bisa menampilkan beberapa opsi nanti yang anak itu jawab. Ini isian singkat nih Bapak Ibu. Isian singkat bisa dibuat seperti ini. Ya, isian singkat bisa dibuat seperti ini. Jadi tidak harus hanya satu ya, bisa lebih dari satu yang itu mungkin ada di dalam nantinya itu dijawab oleh anak-anak. Oke. Setelah ini kita simpan. Ya. Nah, kita sudah dua model yang beda Bapak Ibu. Ya, 2 model yang beda. Oke, kita tambah lagi. Ya, kita tambah lagi yang mana? Misalkan yang seri ya, yang seri. Nah, yang seri ini. Ketik pertanyaan Anda di sini, silakan background draw. Ya, ini. Nah, coba kita ingin lihat ya. Ini apa ini soalnya, itu saya bingung malah soalnya.
Soalnya apa Bu Anis kali ini? Tidak terkonsep, bingung. Ya, apa tuh? Kenapa Pak? Ini apa ya bagusnya ya soalnya ya. Oh, soalnya yang pakai gambar maksudnya. Lah iya, iya saya bingung tuh pakai gambar itu. Ya, jadi kita bisa Kalau membuat pelajarannya tergantung sih Pak. Pelajaran apa kalau di SD iya. banyak banget. Ya, kemarin saya sudah mencoba sih pakai itu. Tapi Cina saya bingung itu gambarnya apa itu. Dipakai yang sering digunakan saja. Tidak perlu semuanya dimaksimalkan sih. Kalau kalau tidak cocok ya tidak bisa dipaksa juga sih. Iya, betul. Kalau gitu pakai foto yang soal foto juga bisa. Oke, Misalkan oke, apa oke. soalnya Oke, yang bentuknya mudah aja, oke. gambar PNG. Nah, daripada mikir banyak. Daripada mikir banyak, Bu. Ya, itu. Ya, daripada mikir banyak seperti ini. Ya, coba seperti ini, ya, Bapak Ibu. Nah, ketik pertanyaan Anda di sini. Nah, lihat gambar. Sudah benar belum? Nah, sudah benar. Seperti ini bisa nggak, Bu? Ini Bapak Ibu. Nah, waktunya bisa kita rubah juga 2 menit misalkan. Ya, itu. Oke. Nah, oke terus. Nah, jadi mungkin ini nanti anak-anak diminta untuk mencentang atau apa gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, terus kita sudah berapa ya? 1, 2, 3 ya, sudah 3. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan diberi lagi misalkan. Nah, terbuka. Nah, terbuka itu seperti menulis kalimat lah. Yang ini kita sulit memberikan kunci atau memang tidak ada kunci yang bisa kita masukkan karena itu ini adalah bentuknya kalimat Bapak Ibu. Nah, otomatis kita ngoreksinya secara manual. Ya, secara manual gitu. Jadi apa itu namanya? eh, ini kita bisa membuat seperti untuk seperti bahasa ya Bapak Ibu. Biasanya kita ingin anak-anak itu menulis apa gitu ya. Itu. Jadi misalkan ini saya buat apa ya? Tulis dalam bentuk eh, hmm, apa ya? Bilangan ya. Bilangan atau kalimat. Angka 100. Ya, misalnya seperti ini. Nah, otomatis nanti anak menulis dalam bentuk kata-kata ya. Ya, oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kan sudah modelnya udah beda-beda. Ya, modelnya udah beda-beda ini. Demikian Bapak Ibu. Terus mungkin ada yang lain. Ya, yang survei. Ya, ketik pertanyaan Anda di sini, ketik opsi. Ini hampir sama dengan yang pilihan ganda Bapak Ibu ya, yang survei. Ya, itu hampir sama dengan pilihan ganda Bapak Ibu. Cuma bedanya di sini kita ingin memberi pendapat atau meminta pendapat anak nanti secara yang suka ini bagaimana itu ada Bapak Ibu. Misalkan ini. Nah, misalkan ini Bapak Ibu ya. Ya, sedih. Jadi kalau pendapat kan tidak ada yang salah, semua benar. Suka, nah, misalkan ini kecewa, nah, itu misalkan ini apa ya, putus asa, nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu kita ingin kita kan tadi sudah hanya satu pilihan Bapak Ibu. Kalau kita ingin memberi 2 pilihan, oke. Nah, jadi ini anak-anak bisa menjawab lebih dari satu pilihan Bapak Ibu. Nah, tapi mungkin saran saya itu berdasarkan pengalaman saya. Biasanya anak-anak itu dibiasakan atau terbiasa dengan pilihan ganda hanya satu pilihan. Biasanya akan saya beri keterangan. Nah, biasanya gini. Saya beri keterangan bisa pilih lebih dari satu, bisa lebih
dari satu jawaban. Biasanya seperti ini Bapak Ibu. Biasanya saya kalau membuat soal itu yang modelnya seperti ini, itu saya beri keterangan ini. Kalau nggak diberi keterangan, anak-anaknya milih satu seperti pilihan ganda Bapak Ibu. Nah itu. Nah, oke, ini model soal yang lain juga. Kalau survei ini, tadi saya pilih survei Bapak Ibu, itu kan tidak ada yang salah, semua benar. Karena itu kan bagaimana anak menjawab kondisi saat itu. Sudah 5, mungkin 5 aja ya Bapak Ibu. Oke. Setelah ini jadi, kita simpan Bapak Ibu. Nah, tapi kadang-kadang seperti ini Bapak Ibu. Seperti mana tadi? Kan di depan itu biasanya kita punya simbol khusus itu ya Bapak Ibu. Nah, simbol khususnya itu ya, simbol khususnya bisa diganti di sini. Klik di sini untuk mengunggah gambar kuis. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita ingin memberi gambar kuis ini apa? Matematika. Matematika. Oke, kita cari aja. Jadi, kalau kita tidak ingin repot, ya, kita tidak ingin repot untuk mengupload, kita cari aja di internet ada nggak? Nah, itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya, kita pilih ini. Kita masukkan. Nah, ini udah jadi Bapak Ibu. Kita pilih untuk bahasanya, bahasa Indonesia boleh. Pilih nilai from, oke. Kita pilih yang mana, misalkan kelasnya berapa? 10 aja ya. Kelas 10 tapi semudah itu. Oke Bapak Ibu, lah ini nanti akan muncul di kopnya, di apa ya, di kop kuis, di daftar kuis akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita simpan. Oh, ini tadi belum saya simpan. Nah, sudah jadi Bapak Ibu kuisnya. Ya, sudah jadi Bapak Ibu kuisnya. Nah, yang dimaksud gambar ini seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya lihat di sini. Nah, di sini kan beda-beda Bapak Ibu. Nah, gambar tadi itu adalah untuk menampilkan gambar ini. Nah, tadi saya lihat di tugas Bapak Ibu mungkin ada yang kosong. Jadi yang K gitu. Nah, itu berarti seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini berarti untuk gambarnya itu belum saya kasih. Ya, ini berarti belum saya kasih gambar. Ya, dan ini masih draft juga. Tapi kalau yang sudah saya kasih gambar seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu juga bisa belajar untuk memberikan gambar ini. Oke, itu Bapak Ibu untuk membuat khusus kuis ya. Khusus kuis, bukan yang seperti kemarin. Kemarin itu kita buat yang lesson pelajaran baru tapi di dalamnya ada kuisnya. Tapi yang ini kita khusus membuat kuis baru. Mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu, monggo silakan. Atau Bu Anis ingin menambahkan? Monggo kalau ingin menambahkan. Pak Dika mau bertanya. Monggo. Silakan. Halo. Halo, monggo Iya silakan. Bu, silakan. Iya, ini Pak Dika. Gini Pak, terima kasih untuk pembimbingannya dari mulai kemarin sampai sekarang. Ini saya mau tanya, untuk tugas 3 itu kan kita mengirimkan statistiknya nih Pak nih. Ya. Dari yang kita buat kan kita share ke anak. Ya. Kalau saya meminta gini Pak, yang walaupun kemarin saya sudah mengumpulkan apa yang saya buat melalui lesson itu, tapi kalau saya nanti statistiknya itu saya buat lagi kuis, itu boleh nggak Pak? Ya Bu, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting kan Bu Ginung itu bisa merekam hasil dari kuis, ya, merekam hasil dari kuis dalam bentuk Excel, gitu aja Bu. Excel Oke. gitu. Oke. Yang kita kirim nanti Excelnya nih Pak. Iya, screenshotnya. Seperti tadi kan sudah saya demokan untuk bisa mengunduh dalam bentuk Excel Bu. Iya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang lain? Bapak, untuk Excelnya itu tadi yang sudah kita unduh atau kita buka Excel terus kita screenshot ngoten Pak? Ya, kalau Excel kan nanti begitu kita klik Excel, dia akan ngunduh Bu. Oke? Iya. Nah, kalau kita sudah ngunduh baru kita screenshot. Nanti di dalam tugas juga sudah saya beri contoh.
untuk Excel yang sudah saya buat itu Bu. Nanti mudah kok. Asal Bapak Ibu sudah mencobakan kuis yang dibuat itu ke orang lain, ke anak-anak ya. Intinya itu. Jadi intinya adalah kita tidak sekedar apa ya? Tidak sekedar ingin ya, intinya kita harus bisa gitu loh. Untuk belajar ini harus bisa kan. Kita tujuannya memang harus bisa. Itu artinya kalau kita bisa itu kita Berarti bukan filenya Excel ya? bukan, screenshotnya aja Bu. Hanya Ya, screenshotnya Fotonya aja. ya, Ya, screenshotnya. betul, screenshotnya aja. Screenshot Excel ya, Pak? J, betul Bu. siap. Ya, siap Bu Sundari. Ada lagi Bapak Ibu? Atau mungkin Bu Anis ingin nambahi yang tadi? Ampun sih Pak, sudah cukup. Tinggal pertanyaan aja jika ada yang belum jelas. Oke. Soalnya tingkat SMA ya, soalnya susah-susah buat saya. Maklum Pak, saya SD. Tapi sudah master loh kan, dalam hal ini kan jenengan master, bukan masalah tingkat mengajarnya. Ini juga Bu Sundari juga SD Bu. Nah, kalau di sini kan posisi saya sebagai kuisis kan jenengan sebagai masternya, saya kan belajar. Itu Bapak Ibu, oke. Kalau nggak ada kita akan lanjut ke fitur yang lain Bapak Ibu. Jadi masih banyak fitur yang harus kita apa itu namanya, kita olah lagi, bukan kita olah, kita ulik katanya. Kata-kata sekarang kan kita Iya, ulik. diulik. Oke, saya share dulu. Nanti Bu Anis mau membagikan sesuatu Bapak Ibu tentang meme. Meme itu apa toh? Tapi Siap. oke, saya mau belajar dulu Bapak Ibu. Ya. Oke, saya akan belajar dulu. Ya. Tadi hasil sudah nih Bapak Ibu. Kuis juga sudah. Ya, ini adalah daftar-daftar kuis yang kita buat. Nanti daftarnya ada di sini Bapak Ibu. Ya, kalau pencarian Bapak Ibu, pencarian itulah kita mencari kuis orang lain. Ya, jadi pada fitur pertama pencarian kita mencari kuis orang lain yang itu nanti bisa kita edit Bapak Ibu. Ya, tetapi ada dua hal yang saya mengerti bagaimana kalau kita mengambil kuisnya orang lain Bapak Ibu. Akan saya tampilkan Bapak Ibu. Saya tadi itu mengambil dua, yang satu adalah ini Bapak Ibu. Ini. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi ini langsung aja milihnya orang lain, langsung saya ambil terus saya pakai. Nah, kalau yang terjadi seperti ini Bapak Ibu, maka kuis ini sudah dikerjakan atau sudah ada datanya. Di sini ada 70% akurasi rata-rata. Ya, walaupun ini sudah bisa kita pakai, tetapi datanya itu masih data lama, data orang yang membuat pertama kali. Oke Bapak Ibu. Lah bagaimana agar hilang bersih Bapak Ibu? Ya, agar ini benar-benar nanti menjadi kuis baru ketika kita bagikan. Nah, di sini Bapak Ibu, di bagian atas ini kuis ini ada tong ya, ada tong, itu sudah tahu ini adalah untuk menghapus, ini adalah untuk ngeprint Bapak Ibu. Nah, coba kita cetak, kita lihat, kita ketik printnya Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Nah, di sini Bapak Ibu, ya, di sini kita bisa mengetahui ya kuis yang dibuat dan ini bisa kita cetak. Itu Bapak Ibu. Biasanya gini Bapak Ibu, dari pengalaman kita kan gini, kita mungkin buat kuisis ini untuk PTS nih Bapak Ibu. Nah, untuk administrasi kita harus mengumpulkan dalam bentuk print-printan lah. Ini bisa kita print Bapak Ibu. Soalnya ini bisa kita print, kuncinya sudah ada. Nah, kuncinya sudah ada Bapak Ibu. Nah, itu ya, itu kalau misalkan kita ingin ngeprint soalnya. Itu saya kembali. Nah, tetapi kalau kita ingin kuis ini dalam bentuk 0 itu artinya belum ada yang menjawab. Ya, jadi kita pakai kuisnya orang lain, tapi kita buat agar itu 0 data. Nah, kita klik yang ini Bapak Ibu, buat salinan. Oke ya Bapak Ibu, buat salinan. Coba kita klik buat salinan, walaupun tadi sebenarnya sudah buat juga, buat salinan. Nah, kalau buat salinan Bapak Ibu, data yang lama itu sudah hilang. Oke, data yang lama sudah hilang. Nah, itu kita tinggal simpan.
Nah, di sini Bapak Ibu akurasinya 0%. Itu artinya memang kuis ini benar-benar belum ada yang jawab. Beda dengan tadi. Itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengambil kuisnya orang lain, tetapi kita harus menyalin agar data yang lama itu benar-benar bersih. Ya, kalau nggak seperti itu, maka data yang lama itu masih ada. Oke, seperti contoh tadi, saya ngambil yang ini Bapak Ibu. Yang ini, ya, yang ini itu data lama masih ada, maka di sini ada 70%. Ya, data yang lama masih ada. Sementara kalau yang ini Bapak Ibu, yang ini itu 0% karena memang belum dibuat atau belum dipakai. Itu nih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memakai kuisnya orang lain, itu lebih baik kita salin biar datanya itu benar-benar data yang fresh atau tidak ada data yang lama yang ikut nanti kalau kita ingin mendapatkan data dari siswa kita. Itu bagaimana kita bisa memakai kuisnya orang lain. Nah, di sini banyak sekali ya, walaupun mungkin tidak persis seperti yang kita inginkan, tapi paling tidak secara model, nah kita bisa meniru kuisnya orang lain. Itu Bapak Ibu yang kuisku sudah tahu ya, beberapa yang sudah kita buat. Oke, terus hasilnya juga sudah tahu, itu nanti bentuk Excel Bapak Ibu. Nah, untuk kelas Bapak Ibu, nah kelas untuk ini kuis ini Bapak Ibu, ini bisa kita hubungkan, kita bisa menyinkronkan di Classroom Bapak Ibu. Nah, di Classroom. Saya kemarin sudah menghubungkan di Classroom. Ini sudah masuk 36 siswa Bapak Ibu. Ya, itu. Jadi kan kita sudah menggunakan Classroom Bapak Ibu. Ya, sudah menggunakan Classroom. Nah, kuis ini bisa kita hubungkan di Classroom Bapak Ibu. Nah, ini kemarin sudah saya coba untuk menghubungkan Classroom. Itu cukup mudah Bapak Ibu. Kita tinggal klik aja. Ya, ini Classroom ini dengan catatan Bapak Ibu. Dengan catatan mestinya akunnya harus sama biar mudah, biar langsung nyantol gitu ya. Nah, setelah masuk gini, kita langsung bisa memilih kelas yang mau kita sinkronkan yang mana. Misalkan saya mau menyinkronkan ini Bapak Ibu. Oke, saya klik. Nah, ini sudah sinkron dengan Classroom-nya. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah sinkron dengan Classroom-nya. Ini sudah diimpor kelasnya. Ini Bapak Ibu, kalau pengen lihat kelas nanti akan muncul. Nah, di sini sudah sinkron Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu yang selama ini sudah menggunakan Classroom, silahkan disinkronkan. Kuis itu disinkronkan Bapak Ibu. Oke, demikian cara menyinkronkan kelas Bapak Ibu. Tidak sulit. Sementara yang ini adalah psikologi. Psikologi saya belum pernah belajar. Apalagi yang ini, Canvas Integration. Yang pasti adalah yang Classroom. Kalau Classroom kan lebih-lebih sekolahan kami sudah menggunakan Bu. Jadi nggak terlalu repot. Itu terus yang di bawahnya adalah fitur pengaturan Bapak Ibu. Fitur pengaturan kemarin pertama-tama kita sudah belajar fitur pengaturan Bapak Ibu. Bagaimana merubah nama, seperti nama saya sudah saya ganti kemarin. Namanya kemarin dengan angka-angka banyak sekali, saya singkat cuma ini 37 gitu. Terus sandi juga bisa Bapak Ibu rubah, bahasa juga bisa Bapak Ibu rubah, kemarin sudah juga saya ajari seperti itu. Nah, terus ini di bawahnya Bu, Bapak Ibu ada lainnya. Nah, ada lainnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini di bawahnya adalah meme, ada koleksi, ada profil. Kalau profil kita. Nah, ini adalah meme Bapak Ibu. Nah, untuk meme kita akan menyerahkan pada pakarnya. itu Bapak Ibu, monggo untuk memenya Bu Anis. Siap Bapak. Oke, luar biasa. Melanjutkan. Ya, monggo. Maaf nih, tutup kamera soalnya koneksinya nggak stabil, tertulisnya Ya. your stabil. Biasa nih Pak, saya kalau siang nggak tahu kenapa. Ya, monggo. Ini Bapak Ibu, kalau yang ditunjuk di terakhir itu biasanya itu perlu nggak perlu ya, sebenarnya nggak pakai juga nggak apa-apa. Ya. Tapi untuk belajar kali ini supaya terasa lebih komplit, kita lengkapi sebentar. Oke,
Bapaknya di sebelah saya, di balik sebentar. Oke, sudah muncul. Iya, sudah proses muncul. Iya. Oh, ini yang tadi belum. Oke, saya keluar dulu. Ya, ini Bapak Ibu. Untuk membuat meme ini kita klik di lebih atau more. Di sini ada memes atau di akun basic juga bisa, akun super juga bisa. Ini saya menggunakan akun super tapi sama aja Bapak Ibu. Klik di meme. Nah, di sini ada create a new meme set. Meme itu untuk apa? Meme itu untuk memberikan tanda bahwa quiz yang kita berikan kalau salah dia akan bilang misalnya ya salah, atau kalau betul maka akan tertulis kita hore keren gitu. Seperti itu kita buat sendiri. Nah, caranya gampang sekali Bapak Ibu. Pertama kita buat dulu, kita simpan dulu gambar-gambar yang ingin kita masukkan di dalam meme ini nanti. Caranya cari di Google Image, itu ada banyak gambar-gambar icon sedih, kemudian icon senang gitu ya. Sudah tersimpan di laptop Bapak Ibu. Kita klik tanda tambah, create new meme set. Lalu kita beri nama, misalkan saya beri nama Anis 1. Ini bebas ya Bapak Ibu, karena saya nggak mau publish, saya private saja. Dan nah, di sini ada dua pilihan Bapak Ibu. Di Anis Edit ini ada correct meme dan incorrect meme. Itu untuk meme yang betul dan untuk yang meme yang salah. Sekarang karena biru-birunya ini ada di correct atau di betul, maka kita bikin dulu di bagian yang betul. Klik di bagian betul, lalu upload foto yang ada di laptop Bapak Ibu. Kita pilih yang senang misalkan. Ya senang ini aja deh, misalkan pakai ini juga. Iya. Nah, ini senang gitu. Namanya anak-anak SD apa, kalau di jawaban betul nanti ada meme-nya keluar itu Iya. senang ya. Kemudian kita upload. Setelah upload akan muncul enter tag here. Kita ketik di sini misalkan yeay, hebat. Tuh, terserah kita ini mau diisi apa. Lanjut misalkan. Apa aja terserah kita. Nah, seperti itu. Lalu kita ketik tadi meme yang ini namanya Anis 2 misalkan. Bebas memberi namanya, lalu kita save, kita simpan. Nah, di sini ada Anis 2 sudah muncul untuk yang jawaban betul ini kan. Kemudian kita pindah ke jawaban salah, kita klik di sebelah sini, biru-birunya pindah ke sini, tanda tambah lagi. Kita ambil image yang sedih. Misalkan yang sedih, atau ini deh, lucu. Iya, itu Bebas lucu ya itu. Bapak Ibu, ini foto Bapak Ibu juga boleh. Itu lucu Ya. itu. Kalau mau diatur-atur juga boleh, enggak juga bebas. Ini saya enggak atur-atur, yang penting tahu caranya dulu. Lalu kita ya salah gitu. Ya gitu boleh, bebas. Don't worry, misalkan itu nggak apa-apa, bebas-bebas. Kata-katanya terserah Bapak Ibu. Lalu Iya. kita tulis lagi Anis 2. Betul. Ini sama aja, saya samain sama yang itu. Lalu kita save. Udah, jadi kita udah punya dua ya, yang salah bentuknya ini, yang salah don't worry, yang salah, kemudian yang betul sudah muncul juga di sini. Hebat, lanjut ya, seperti itu. Udah punya kan dua, salah dan benar. Lalu untuk bagaimana cara menggunakannya, membuatnya sudah kayak gini aja. Lalu kalau cara menggunakannya, Bapak Ibu harus buka ke soal yang akan diberikan, misalkan kita kasih soal volume balok ini ya. Nah, sebelum kita assign ke anak-anak, kita berikan, maka kita harus setting dulu di sini. Nah, kita sebelum klik assign ini, kita cari di bawah ini kan ada pengaturan ya, advanced setting. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal cari yang namanya show meme. Nah, kalau mau ditunjukkan ini udah nyala otomatis. Kalau mau dimatiin, matiin. Tapi kan kita mau pakai meme, jadi kita nyalain. Lalu Bapak Ibu jangan pilih yang random. Kalau yang random ini kan bawaan dari fisiknya. Kalau kita kan mau pakai yang punya kita sendiri, ya kita pakai ini boleh. Ini banyak nih ada di sini. Ini Bapak Ibu.
kita ada beberapa ya. Saya pakai yang ini aja. Nah, pakai yang ini deh, misalkan. Kamu hebat. Lalu kita klik sudah. Lalu kita klik. Nah, ini kliknya ini udah linknya udah link assign ya Pak Dika. Jadi tinggal kita pakai copy link lalu kita serahkan. Nanti pada saat dikerjakan oleh anak-anak, kalau salah dia akan mendapatkan gambar yang tadi. Seperti itu saja sih Pak, gampang lah. Oh ya, oke. Sudah, itu aja. Ada pertanyaan? Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan dengan meme, jadi meme itu untuk meramaikan ya, untuk meramaikan kuis. Iya, itu apa ya fitur tambahan tapi seru-seru juga sih. Kalau yang seneng ulik meme ya pada seneng Pak. Kalau saya nggak terlalu. Jadi hanya kasih gambar seneng sama sedih. Habis itu dikasih judul misalkan, kamu hebat atau jangan menyerah, coba lagi gitu juga boleh. Nah kita berikan support pakai dengan itu saat dia bermain kuisis, terutama yang kuisis sendiri ya Pak, yang PR. Oke, betul. Ya. Monggo Karena Bapak Ibu. kita nggak ada di dekat mereka pada saat mengerjakan ini kan PJJ. Jadi support kita ya salah satunya dengan menggunakan meme. Oke, betul. Ya. Bu Ani, izin bertanya. Ya Bu Dari. Bisa diaplikasikan ke yang hanya kuis atau lesson juga, Bu? Yang lesson dengan kuisnya itu. Lessonnya di dalamnya ada kuis, otomatis kalau kuisnya sudah disetting dulu meme-nya nyala dan kita pilih, otomatis ke bawah di lesson. Jadi lesson itu fungsinya hanya untuk menarik si kuisnya, tidak bisa mengeditnya yang awalnya. Dia harus mengedit di kuisnya karena Ibu ambil kan dari situ, misalkan dari koleksi gitu. Kecuali Ibu bikin sendiri di lessonnya bisa dikasih meme lagi. Tapi kan enggak, dia kan kalau linknya link lesson Bu, jadi dia tetap nggak ada meme kalau untuk link lesson. Oke, kalau untuk link lesson digabung dengan kuis, kalau lesson sama kuis digabung jadi satu berarti meme-nya nggak bisa diaplikasikan gitu nggak Bu? Berarti hanya untuk yang nggak ada kalau Ibu harus sendiri, dia harus berupa link kuis saja, link kuis. Bukan link lesson, itu beda ya. Terima kasih Bu. Iya. Monggo Bapak Ibu kalau masih ada yang pengen bertanya lagi, ya mumpung kita masih punya waktu. Selain meme juga nggak apa-apa. Ya, yang lain tentang kuisis, monggo yang lain bisa bertanya, tentang kuisis ini. Jadi di kuisis ini banyak banget alat-alat atau tool-tool yang tersembunyi yang seperti tadi ditujukan Pak Kasianta itu betul sekali. Beliau sudah menunjukkan secara detail sih sebenarnya. Cuman saya waktu itu dapatnya nyari sendiri Pak, karena memang tidak ada pelatihan seperti ini waktu di awal-awal tahun 2019 akhir itu memang belum ada namanya pelatihan, apalagi kuisis Indonesia itu belum ada ya waktu itu. Jadi memang ngulik sendiri, bahkan saya dan suami itu bikin seperti buku panduan sendiri untuk saya belajar dari awal. Nah buku itu meskipun sudah tidak laku lagi, tetapi ternyata malah menjadi sebuah cikal bakal dari si kuisis itu, yang tadinya meme itu tidak bisa di akun basic, sekarang bisa. Kemudian banyak sekali lessonnya juga berubah banget drastis. Kalau lesson itu paling keren itu terbaru. Yang khusus lesson itu ya. Iya, sekarang referral. Waduh enak banget. Dulu mau jadi super aja susahnya, minta ampun. Kita yang super aja cuma punya 1 tahun. Nah sekarang teman-teman yang punya kode referral, asalkan bisa make lebih dari 36 orang aja itu sudah 3 tahun Pak. Saya supernya berapa hari nih? Sudah dapat super tapi tidak ada keterangan berapa bulan. Oh ada Pak, nanti di refresh ya Pak, dibuka lagi. Tapi ada 1 kali orang pakai referral Bapak itu 1 bulan. Jadi kalau 3 kali berarti 3 bulan. Itu Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa memakai kesempatan untuk berbagi link ke teman-teman Bapak Ibu. 1 orang 1 bulan loh Bapak Ibu. Iya, ini linknya teman-teman Pak Deka itu sudah super atau masih basic? Kebanyakan masih. Kalau yang saya itu kan dua akun. Yang 1 sudah super, yang 1 masih basic. Gitu. Nah, yang basic itu yang dibagikan ke teman-teman Pak Deka. Oh, gitu. Sekarang ini. Nanti kalau dibagikan jadi dua-duanya udah super gitu. Nah, teman Pak Deka lagi bikin lagi 1 akun agar punya basic gitu. Nanti linknya itu dibagikan lagi. Jadi kayak berantai gitu sih kalau referral itu. Ya itu. Bu, kalau misalkan akun itu sudah jadi, terus kita pakai itu masih bisa enggak? Berarti kan benar-benar yang baru toh? Iya, ini saya contohkan punya saya yang akun basic nih. Iya. Ini kan saya punya 2 akun sekarang. Jadi sekarang saya bikin 2 karena saya belum bagikan referral.
Gitu. Nah, kalau di akunnya yang ini, nah ini. Nah, ini yang akun saya ini kan school and district account. Berarti dia udah tidak ada tulisan go to super kan? Berarti dia udah super. Mm-mm. Kita buka. Nah, ini akun saya udah super ya. Itu Nih, akun apa Bu? ini Kok sih super kok air. asing bagi saya? School District itu akun apa itu? Oh, ini jadi waktu kuisis itu ada webinar atau workshop di Bali, itu memang membuka akun supernya dengan nama School and District Oh, Account. Jadi kita digabungkan ke situ saja sih, sebenarnya super sama super ya. Saya juga agak, tapi itu akun super. Nah, saya kan coba logout dari sini, lalu saya masuk login ke akun saya yang basic. oke. Nah, ini Pak. Setiap Oke. kali kita semua punya satu lagi, boleh teman-teman bikin lagi satu. Nanti begitu teman-teman punya akun baru dengan email yang lain, itu akan tertulis basic account seperti ini. Lalu disuruh upgrade to super. Kalau kita nggak tahu, nggak mau upgrade to super untuk bayar, yang atas ini bayar, maka kita or refer and earn ini mendapatkan free super Satu month, berarti bulan. per bulan. Lalu kita start referring, klik start referring. Di situ Bapak Ibu akan muncul seperti ini, copy link. Nah, ini Bapak Ibu simpan nih, simpan terus sampai di grup, taruh di grup-grup aja, suruh bikin teman-teman suruh langsung pakai link ini. Ini di copy, lalu kita masukkan ke WA, misalkan ke WA Pak Kasyanta deh. Nih, saya klik di sini, lalu saya taruh di sini. Udah. Nah, gitu ya. Bentuknya quizzes referral contest. Nah, di situ Bapak Ibu tinggal bagikan aja ke semua orang yang belum punya akun quizzes atau punya akun super tapi cuma satu. Itu boleh dibagikan. Nanti dia punya 2 akun. Seperti itu saja sih. Ya, oke. Itu Bapak Ibu cara mendapatkan akun super. Jadi Bapak Ibu bisa berbagi link tadi ya, dan Bapak Ibu akan mendapatkan akun super 1 orang 1 bulan. Nah, kalau 5 Iya, orang teman berarti saya 5 udah bulan. 40 berapa ya? Udah 4 tahun malah. Karena dari 36 ke Bahkan kalau itu 48. Masa dia membeli 4 tahun? Hah? kalau membeli $2 toh 1 bulannya. Kalau membeli 1 tahunnya itu 360. Kalau 3 tahun ya lumayan, itu sudah 1 juta lebih. Lah iya makanya. Jadi itu Bapak Ibu kalau pengen super bisa aja linknya itu dibagikan, nggih, dibagikan Iya. ke teman yang lain. Nah, kalau nanti misalkan teman yang lain tuh merasa saya belum bisa kuis, ya Bapak Ibu juga bisa mengajarkan itu. Kan di sini bisa. Iya. Oh iya, tambahan lagi Pak, lupa. Nah, setelah buat temennya klik link itu, nah supaya dia jadi super, dia harus mengirimkan lagi kan ke orang, tetapi dengan syarat memainkan 1 quiz atau 1 game, satu saja Oke. diselenggarakan, dimainkan. Iya, seperti tadi kita mengerjakan gitu sama-sama. Siapa aja mau 1-2 orang boleh. Ya, oke. Jadi itu seperti yang di anu sama Pak Umar itu. Pak Umar itu dia menjanjikan kalau ada yang apa itu membuat kuis dan di-share. Jadi dia mau mengasih super gitu. Itu nggih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba untuk bisa mendapatkan akun super ya. Dan Bapak Ibu juga harus pernah 1 kali membuat kuis dan share hasilnya. Ya, artinya sudah tahu hasilnya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, apalagi ya Bu Anis yang belum dibagikan di ini selama 3 hari ini? Semua fitur sudah saya Apalagi ya Pak? cobakan. Mm-mm. Kayaknya udah semua deh Bapak tadi ya. Udah sampai kuisnya udah Iya, detail, sampai oke. membagikan, bahkan membuat itu Pak, kuis sendiri, kuis orang menjadi kuis sendiri sudah kan tadi? Yang tadi ya, tadi yang saya kopikan tadi loh, antara kita hanya mengedit atau Edit and kita copy sudah. mensalinkan kan beda. Sudah juga tadi sudah saya ajarin juga. Oke Bapak Ibu. Tapi tugasnya hanya 3 Jadi ya Bapak kuis Ibu. yang ada semua soal. Mm-mm. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu semua yang ada di kuisis itu, baik lesson maupun kuis, itu ada 2 ya. Fitur 2 itu beda. Itu satunya kuis, satunya lesson. Lesson itu presentasi. Nah, kalau ada di kuisis itu otomatis milik Bapak Ibu semua, bukan milik si pembuatnya. Cuman kalau Bapak Ibu nggak ganti, akan tertulis tuh nama pemiliknya. Betul. Jadi caranya adalah
salin Edit. and edit ya. Salin and edit otomatis 1 detik langsung jadi nama Bapak Ibu. Saya Itu. juga kebanyakan dari situ. Cuman memang habis itu saya edit lagi, Iya. saya ubah-ubah sesuai kebutuhan. Itu Bapak Ibu, kalau misalnya kita tidak ingin repot untuk membuat kuis sendiri, kita bisa mencari-cari. Nah, mungkin dari segi mapelnya apa dulu, nah, kelas berapa, nah nanti akan ketahuan itu. Tapi Bapak Ibu juga bisa mulai membuat dari nol, benar-benar dari slide kosong seperti kemarin kita coba. Nah, slide kosong, dan dari tugas-tugas Bapak Ibu yang sudah dikumpulkan kemarin sepertinya semua dari mulai slide kosong. Luar biasa dan betul. Oke, iya. Pak mau tanya lagi Ya. Pak Dika. Kalau untuk yang slide itu sudah belajar yang menautkan embed udah ya? Menautkan embed, oke, belum Bu. Belum Oh, belum. embed ya. Jadi kalau di kuis itu, ya itu ada beberapa fitur. Boleh saya share screen? Monggo. Kemarin saya bagikan itu gambar, video, sama audio Bu. Yang embed lupa. Monggo, Oh, oke. Bu Anis bisa mendapatkan embednya. Tambahin sedikit aja. Ya, Ini juga penting nggak penting, tapi saya sering pakai. ya, siap. Sudah terlihat, Pak? Sudah, oke. Oke, di sini kita ke create, lalu kita new lesson, kita beri nama coba 2. Saya kan selain coba-coba, jadi saya tulis coba 1, coba Ya, 2. siap. Ya. Lalu kita langsung next. Oke, kita sudah ada di layar kerja lesson. Nah, kemarin yang sudah dijelaskan oleh Pak Deka itu slide itu ya, Ya, slide itu, kemudian itu, ya, teks semua sudah bentuk itu. teksnya, Ya, semua iya. sudah. Sama map, ini matematika juga sudah, Pak? Sudah, oke. Yang embed Bu. Oke, kemudian media sudah ya. Sudah Media semua. itu ada image, ada video dan audio. Untuk akun basic, add video dan add audio tidak bisa. Oke. Ini hanya berlaku di akun super, udah ya. Kemudian shape itu untuk pointer bisa pakai Ya. tanda panah atau tanda garis ini. Kemudian fill ini gampang banget, bisa ditulisin apa aja di sini. Seperti itu. Kemudian table kita juga bisa Ya. table juga misalkan tidak seperti itu, insert seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke sini Bapak Ibu. Saya hanya akan menambahkan apa yang sering saya lakukan. Setelah kita bikin slide-slide banyak banget seperti ini, maaf saya kembali dulu. Ya, kita tambahkan slide, add new slide. Nah, di sini ada beberapa fitur ya Bapak Ibu, bisa bikin soal di sini seperti yang tadi Bu Sundari lakukan, mungkin pakai multiple choice, kemudian pilihan ganda, polling, kemudian open-ended itu jawaban terbuka, atau draw type atau menjawab dengan menarik garis atau gambar. Yang saya ingin bantu tambahkan di sini adalah web page link. Nah, ini tanda ini. Ini kita gunakan, saya suka sekali karena apa Bapak Ibu? Kalau kita klik di sini, kemudian add link, itu link yang kita tautkan di sini bukan link yang seperti HTTP itu masuk ke sini ke layar Quizzes. Kemudian kalau kita klik maka kita akan dibawa ke tab atau dibawa ke rumah aplikasi tersebut. Jadi kita loncat-loncat nih. Misalkan punya Wordwall, punya Live Worksheet, punya Padlet, itu kita nggak usah buka-buka Padletnya, nggak usah buka-buka Wordwall-nya. Ya. Kita langsung main di layar ini dengan satu link saja. Nah, caranya adalah kita ke tab baru. Di sini saya ketikkan misalkan Wordwall saya. Kemudian kita buka. Nah, di sini sudah di layar di aplikasi Wordwall. Ini beda dengan tab yang Quizzes tadi ya Bapak Ibu. Nah, beda kan? Saya akan ambil satu soal saya yang akan saya lengkapkan untuk akan saya masukkan untuk melengkapi slide saya. Nah, kalau kita pakai yang share, ini kan kita copy ini Pak, copy HTML Iya, ini. betul. Nah, ini kalau kita pakai ini, kita taruh di sana, kita taruh di Quizzes tadi, itu akan dibawa lari ke Wordwall. Tapi saya nggak pakai itu, kita pakai yang ini Bapak Ibu. Embed. Kita pakai yang tulisan embed. Iya. Nah, di embed ini ada tulisan panjang banget yang kayak gini. Bapak Ibu hanya perlu perhatikan di tulisan tanda centang 2 ini ada HTTP, kita blok sampai tanda centang yang pertama di sini. Nah, ini saja yang kita copy. Yang biru ini kita copy, klik kanan, copy, lalu kita bawa ke Quizzes lesson. Kita masukkan ke sini, maka akan ada centang hijau. Kalau centangnya masih merah dan silang, berarti yang Bapak Ibu copy masih salah.
lalu kita Ya. save, ini sudah masuk di sini. Kalau kita buka ini, kita nggak bisa kalau belum save. Saya nggak bisa buka ini kalau saya belum save. Maka saya save dulu, saya beri nama, misalkan Yoga 2. Kemudian kita pilih private dulu, start from. Ini saya ngasal aja supaya bisa segera bisa dipakai. Nah, bentuknya harus sudah seperti ini, Bapak. Kalau sudah seperti ini, baru bisa kita buka ini. Bukanya juga di sini, dia nggak akan lari kemana-mana. Tuh, dia kerja di sini. Anak-anak langsung kerja di sini. Misalkan kita bikin ya seperti ini. Ya, seperti itu saja sih yang pengen. Semuanya bisa. Yang saya bilang tadi, word wall, quizzes, live worksheet, kemudian assembler juga bisa. Yang tidak bisa adalah Canva. Kalau Canva nggak bisa. Bisa dimasukkan, diakalinya pakai yang menu import. Jadi kita ke edit. Canvanya kita download dulu bentuknya MP4 atau bentuknya terserah mau bentuk PDF atau bentuk video. Nanti tetap larinya ke media, Pak. Iya, Atau betul. import. Impor. Ya, ke import seperti ini. Dari Google Drive atau dari ya itu aja sih Pak tambahan dari saya, singkat, padat, mudah-mudahan jelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Anis ya. Itu ya Bapak Ibu materi tentang quizzes. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Apalagi kalau nanti kita banyak berlatih gitu. Karena yang namanya teknologi itu kita harus banyak berlatih juga. Apalagi kalau kita nanti banyak berlatih, nanti akan menguasai semua fitur-fiturnya Bapak Ibu. Ya, jadi ya intinya harus banyak latihan. Itu Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya lagi. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Untuk absennya seperti link yang kemarin ya Bapak Ibu, cuma nulis tanggalnya beda nggih. Jadi absennya sama linknya, cuma Bapak Ibu ngisi tanggalnya beda. Ya, itu aja. Monggo yang lupa absen yang hari ini silakan bisa absen lagi. Terus tugasnya yang sudah tugas sampai tugas 2 ya mungkin bisa mulai di-share ke anak-anak untuk mendapatkan hasilnya. Terus yang belum mengerjakan tugas 2, kalau ada pertanyaan monggo bisa ditanyakan, baik itu saat ini maupun nanti lewat grupnya juga bisa, monggo ditanyakan ya. Nanti kalau misalkan saya nggak bisa jawab, saya lempar ke Bu Anis pertanyaannya. Siap Bapak. Izin bertanya Ibu. Monggo. Kalau untuk copy link yang super tadi itu yang kita kirim itu harus membuat itu ya Bu, akun baru ya Bu ya, harus sebelumnya belum Untuk kalau menjadi sudah akun punya super. iya. Kalau akun Ibu masih basic nggak usah bikin baru, pasti di bawahnya ada kode referral Ibu. Tapi kalau sudah super pasti nggak ada. Misalkan gini Bu, kita akali misalkan kita punya beberapa akun, misalkan Gmail sama Belajar ID. Nah, yang dari Gmail kita copy linknya ke kita sendiri, ke akunnya yang satunya kita buka di Belajar ID itu bisa Ibu? Bisa. Jadi pakai kode referral ya, tetap pakai kode referral. Jadi kayak orang lain gitu, akunnya orang lain. Ya, bisa. Berarti ya, bukannya kita membukanya pakai itu ya Bu ya, pakai yang itu ya, yang tadi yang link yang kita kirim ke WA misalkan itu kita bukanya pakai itu ya Bu? Bukannya harus orang lain untuk akun baru, untuk buat akun baru. Jadi bukan kita sendiri. Kalau kita sendiri biasanya dia balik lagi ke akun kita. Saya udah coba tadi. Saya belum pernah pakai sih, itu baru 2 minggu Pak Kasianta. Jadi Iya, waktu memang kita baru, TOT itu baru betul. muncul. Iya, jadi saya juga nggak pakai. Makanya saya akunnya nggak bisa sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jadi cuma setahun saya. Malah yang peserta TOT malah dan penimbasan malah bisa 3 tahun. Jadi dia pakai terus kode referral itu untuk dikasih ke orang-orang gitu loh, dikasih tapi dimainkan. Jadi yang orang dikasih itu juga main, jadi dia jadi super, dia nambah banyak, orangnya 1 tapi dianya nambah lagi, dia 1 lagi kita nambah lagi, itu terus jadi kayak menerima rekening dari mana-mana. Oh, berarti semacam kayak itu ya Bu. Awalnya dari kita, teman kita yang saya kirim, nanti kirim ke orang lain, kitanya juga ikut dapat gitu Bu. Iya.
kalau pakai kode referral kita ya, catatannya harus pakai kode referral itu punya ibu, makanya disimpan kode referral itu bisa dipakai sampai 36 Untuk di-share. kali, 48 Untuk kali di-share. orang, iya, yang berbeda atau yang penting beda akun aja. Mau orangnya itu nggak sampai 40, akunnya punya 3, 4 ya terserah, boleh. Nanti Cuma semua. nanti di next iya, tapi di letter ya. Orang kan pinter-pinter ya, guru kan pinter-pinter. Satu orang aja punya 8 akun misalkan. Itu mau dibuat untuk invite si satu referral saya. Saya punya 8 akun, lalu 8-8-nya itu saya gunakan untuk invite itu jadi sebenarnya 8 bulan. Tetapi si akun-akun itu kan nggak bergerak, dia akan statis, dia akan nggak berproses, kan dia nggak digunakan. Paham nggak? Dia harus dipakai. Kalau nggak dipakai ya nanti akan ke banned, akan mati sendiri. Kalau mati otomatis dia nggak bisa memperpanjang akun super kita yang tadinya jadi 6 bulan gitu atau 8 bulan gitu. Jadi bisa hilang. Oke, masih ada lagi? Ini tawaran referral ini enak sekali, dulu nggak ada. Jadi kita dulu hanya dikasih 1 bulan gitu. Terus kalau nggak make ya udah hilang aja. Udah nggak bisa unggah video, udah nggak bisa unggah audio gitu. Tapi kalau sekarang kan bisa banyak berbulan-bulan. Silakan Pak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang bertanya, ya. Mungkin. Ya aktif Mbak Sundari ini. Ya. Yang penting menggunakan deh Mbak. Iya. Menggunakan. Bu Sri Surani. Bu Sri Nurani. Monggo Bu Ibu. Monggo. Ini hubungannya dengan karena saya itu kan menggunakan Google Classroom Mbak Deka. Ya. Kalau tadi dikolaborasi dengan Google Classroom, nanti kan kita membuka Google Classroom itu tampilannya gimana Pak kalau mau menggunakan Quizzes? Apa di tugas atau di forum gitu? Tampilannya gimana? Bisa saya bantu jawab. Monggo. Siapa sudah integrasi? Oke. Monggo. Oke. Tampilannya sama persis dengan yang ada di Google di slide. Bisa saya tampilkan di layar ya, misalkan. Monggo Ibu. Karena saya sering gunakan integrasi, karena itu enak banget. Jadi kita nggak pernah ngoreksi. Karena otomatis dikoreksi sama Mbah Google. Sudah terlihat layar saya? Sudah Bu. Ya, ini Bapak Ibu, saya ke kelas saya. Bentar, agak lambat nih koneksinya. Oh, saya buka kamera ya? Oh, enggak sih. Oke, saya... Nih, kelas 5. Nah, ini Bapak Ibu di classwork, ditugaskan kelas. Nih, ada nih Bu. Ini dari Quizzes ini Bu. Dia akan persis sama dengan, kelihatan nggak yang ini, Quizzes, latihan IPA. Sudah kelihatan Bu. Ya, latihan IPA. Ya, latihan IPA dan bahasa Indonesia. Nah, ini kalau saya klik, otomatis di dalam classroom-nya akan muncul seperti ini. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma nulis ini di Quizzes. Ini otomatis. Yang satu versi mobile, satunya versi web. Kalau anak-anak pakai laptop, maka suruh arahkan dia klik pakai ini. Kalau anak-anak pakai HP, suruh arahkan pakai ini. Itu saja sih, karena sudah terbiasa, jadi saya udah nggak pakai perintah-perintah lagi, langsung mereka udah ngerti. Jadi langsung Seperti masuk Nah, di bagian untuk penilaiannya masuk otomatis dan diberitahu di Quizzesnya. Kalau mau cara masuknya saya juga bisa tampilkan, tapi nanti kalau Ibu mau tahu, tapi itu gampang kok Bu, bisa kayak Quizzes mana. Nah, ini di Quizzes ini yang bisa terkirim ini udah dinilai secara otomatis. Nah, masuk nanti munculnya seperti ini laporannya. Ini otomatis. Anak-anak nggak ngapa-ngapain, cuma ngerjain aja. Terus sudah selesai, finish. Nah, yang 3 anak ini berarti dia tidak mengerjakan link itu. Link ini saya kasih waktu, misalkan 1 hari itu di Quizzesnya juga saya kasih waktu, di sininya juga saya setting ulang di instruksinya. Nah, ini otomatis dari Quizzes. Ini saya nggak kasih nilai ya. Ini nggak ada manual sama sekali. Ini otomatis. Lebih enak ini. Dan butuh waktu paling lama 12 jam lah paling lama itu. Dia ngebet. Itu yang diterangkan Pak Deka tadi kan dari Quizzes ya dikolaborasi di GC. Nanti kalau buka itu sudah masuk di kelas pokok itu ya. Iya, karena Ibu menuju ke kelas mana pada saat mau nugasin itu. Iya. Kan kalau kita buka Quizzesnya, ini Quizzesnya. Kalau kita buka Quizzesnya, sebentar. Sekalian biar ini.
Nah, kalau kita buka kuisis, kita mau kasih soal ini, misalkan coba ini mau saya kasih ya, lalu saya klik ini. Nah kan mau di PR, kan pasti mau di PR ya. Nah di sini Bu, kita kuncinya di sini. Kita kasih tugas itu berapa lama link ini. Karena kita akun super berarti kan 6 bulan ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya. Tapi saya nggak pernah pakai fasilitas ini ya. Saya pasti akan tulis, misalkan saya tugasin tanggal 12, berarti tanggal 15 saja lah. 2 hari harus selesai gitu kan. Nah kemudian kita klik, kita nggak usah pindahin apa-apa. Ini ada nih, dari Quizzes ke Classroom kan ini. Nah kita terus langsung aja begini Bu, ke bawah ini kita tugaskan. Kayaknya udah ya Pak, Kasihan tadi udah ya. Iya. Nah di sini nih Bu, kita akan dibawa ke pilihan link ini, mau ke kita klik link ini taruh di WA atau kita mau ke Classroom. Karena saya nggak pernah pakai WA untuk tugas-tugas, saya langsung taruh di Classroom. Kita klik Classroom. Nah karena ini akunnya basic, maaf saya salah show. Ini akun basic, saya nggak punya. Kok jadi salah saya? Maaf ya Bapak Ibu. Saya ininya pakai akun basic, harusnya akun super. Iya, saya tidak pernah bekerja di 2 akun Bapak Ibu, jadi cuma 1 dan satu-satunya saya di situ, nggak pindah-pindah, jadi semuanya numpuk di situ. Nah, seperti itu tadi ya, di kuisnya. Misalkan keberagaman, kemudian homework, kemudian kita kasih waktu dulu, jangan lupa Bapak Ibu, tanggal besok ya, misalkan besok sudah dikerjakan, assign. Nah, di sini pasti muncul tampilan kayak gini. Ini harusnya di screenshot latihannya Classroom. Otomatis karena kita pakai akun yang sama, yaitu akun belajar ID di Classroom dan akun belajar ID di Quizzes, maka akan kelas-kelas saya di kelas saya, yang saya jadi gurunya. Lalu saya pilih kelas mana, misalkan kelas integrasi aja ya, yang ini percobaan. Klik di sini, di kelas saya ini pakai akun belajar ID, lalu next. Nah, di sini kita kasih judul lagi. Misalkan judulnya IPA, seperti itu. Kemudian silahkan dikerjakan sesuai waktu. Bebas ini isinya apa aja. Lalu apakah akan dikirimkan sekarang atau nanti? Saya bilang nanti misalkan. Nah kalau nanti itu kapan? Misalkan hari ini tapi jam 3 nanti ya. Edit ini nggak usah, diamkan saja karena maksimal, lalu save. Sudah selesai, udah kita save. Otomatis ini Bapak Ibu, si soal ini akan ada di Classroom. Tandanya seperti ini. Nah ini tandanya seperti ini. On Google Classroom, on Quizzes. Dia sudah bekerja sama. Google Classroom will send notification out on. Jadi dia akan menerima notifikasi dari si Quizzes. Bentuknya kayak apa? Bentuknya seperti itu persis di kelas percobaan. Kelas percobaan saya, nih percobaan integrasi. Iya, ini akan muncul otomatis di Classroom. Iya, ini judulnya IPA. Iya, tapi karena ini tadi nggak saya kasih tanda Quizzes, jadi dia munculnya IPA. Karena saya ngasih judulnya tadi cuma IPA. Gitu. Biasanya saya tulis Quizzes supaya pas di classbooknya kelihatan, oh ini soal-soal dari Quizzes, gitu. Oh ini soal-soal dari Wordwall, ini dari Live Worksheet. Terus depannya suka saya kasih tanda kurung gitu. Nah ini anak-anak tinggal ngerjain sama persis kan, silahkan dikerjain sesuai waktu IPA. Wah hebat sekali ini. Ibu iya sama-sama enak sekali ya Bapak Ibu. Iya. Iya makanya saya pakai itu terus gak pernah ganti-ganti. Enak banget itu. Cuma kan ada kendala nih Bapak Ibu, nggak seenak itu. Jadi kalau anak-anak belum join, terus dia tiba-tiba dia join di Classroom, saat kita sudah mengirimkan si link tadi ke ditautkan dengan Google Classroom, otomatis dia nggak akan terima linknya. Itu masalahnya. Caranya gampang. Tinggal Bapak Ibu buka lagi Quizzes, Bapak Ibu refresh tadi di tautan link tadi. Sebenarnya harus ditunjukkan. Cuman refresh aja, refresh di Classroom yang ditautin, nanti akan nambah lagi dari anaknya yang tadinya 30. Kok anakku yang 2 belum ikut nih? Sudah bisa dipastikan dia tidak akan dapat link itu. Tetapi kalau Bapak Ibu kasih link lain, walaupun soalnya sama, Bapak Ibu terpaksa mencari nilai dia di tadi di Excel yang lain Pak Kasianta. Dia nggak akan jadi satu sheet dalam satu sheet. Seperti itu. Iya, oke, makasih. Jadi itu ya Bu Rani, jadi bisa dilingkan di Classroom yang kita kan sudah terbiasa dengan Classroom ya. Tapi dengan mensinkronkan dengan Quizzes, ya mari kita belajar. Itu
itu gampang sekali. Yang pasti udah jalan, udah running 32 anak ada di dalam situ semua kan, nggak masalah dia akunnya apa, yang penting Betul. akun kita harus sama. Oke. Itu aja Bapak Ibu. Maka pastikan setiap aplikasi itu akunnya satu aja. Kayak saya ini kan saya pakai belajar ID semua, Iya. jadi udah Oke. mau kemana-mana saya ringan gitu. Iya. Oke. Cuman ya itu kalau ngedrop ya namanya akun kementerian ya, kita kan kadang-kadang lagi down ya down bareng. Betul. Oke, ini Amannya ada juga yang adalah dia tidak terkena. ada yang angkat tangan ini, Bu Setia, monggo. Iya. Monggo Bu Setia. Terima kasih Bu Anis. Terima kasih Pak Dika. Ya. Mau tanya, kalau kemarin kan kalau classroom saya itu memang pakai akun belajar ID ya, tapi untuk ini pelatihan yang kuisis ini kan kemarin saya pakai Gmail karena kan kemarin kan ada trouble di tempat saya itu Pak Dika. Jadi kalau misalkan itu diintegrasikan ke classroom yang belajar ID tadi bisa nggak? Itu akunnya harus sama. Ya, Bu Asalkan Anis. ibu asal ibu classroom ibu pakai akun Gmail. Classroom ibu pakai akun apa? Belajar ID itu. Oh nggak bisa. Ibu bikin kuisis lagi baru pakai belajar ID basic nggak apa-apa. Jadi bikin akun lagi dengan belajar ID Kuisisnya. baru bisa. Iya, di kuisisnya baru bisa. Ya kemarin kan Nanti saya pada pakai saat karena kemarin Nanti itu pada kan saat terjadi ibu- trouble di akun saya. Iya, betul. Kemarin Oh, saya nggak gitu. bisa buat itu ya. Akhirnya terus dengan bantuan Pak Deka kemarin kan saya mencobanya pakai ke Gmail lagi, bukan ke belajar ID. Terus ini nggak apa-apa ibu. diintegrasikan itu berarti kan nanti saya harus mengulang lagi buat akun dengan belajar ID gitu ya. Betul, harus. Ya. Mending kuisisnya nyesuaiin classroom, karena kalau ibu nyesuaiinnya kuisis nanti anak-anak yang repot, malah ibu nggak bisa undang anak-anaknya, repot lagi. Mendingan kita yang ngalah, kita bikin akun baru lagi agar anak-anak ya bisa gabung ke kelas kita. Karena ibu di kuisis itu kan ada kolom classroom tadi, gambar hijau tadi. Ada. Kalau ibu nggak satu akun dengan ibu, ketika ibu klik itu nggak muncul kelas-kelas ibu, nggak ada. Karena akunnya beda, dia nggak mau, nggak usah. Oh iya, oke. Udah paham ya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada? Terima kasih. Aduh senang sekali ibu bapak ibu. Sudah jam 3, Kayaknya sudah nih, kurang Pak. 3 menit. Udah tinggal 3 Ya, menit. luar biasa. Iya, Nanti kurang tinggal 3 menit. mengerjakan Boleh. tugas-tugasnya, Bapak Ibu. Oke, luar biasa Bu Anis, banyak ilmu yang dapat kita peroleh. Oke, Bapak Iya, Ibu, mohon maaf, silakan kemarin untuk nggak bisa gabung, makanya saya kayak iya, punya utang mau bantu Pak kasih ada. untuk membuka on cam-nya kita absen foto. Monggo silakan yang bisa buka silakan. Oh iya. Monggo Pak Argo bisa buka enggak Pak Argo? Bu Alis monggo bisa buka on cam Wah, yuk bisa terima on cam. kasih Bu Setia. Saya sudah Ayo yang lain. on cam loh. Iya ya. Bentar. Silakan masing-masing juga bisa screenshot sendiri-sendiri ya. Ya, saya juga akan Ini lagi screenshot sendiri. screenshot sendiri. Terus nanti bisa di-share ke grup. Ya, bisa di-share ke grup juga. Iya. Ya, gitu. Oke. Bentar, satu lagi ya. Saya mau screenshot satu lagi. Saya itu merekam pakai Fastone. Jadi kalau screenshot yang biasanya tidak bisa terpakai, jadi harus pakai snipping tool. Oh, snipping toolnya nggak dipakai Pak? Nggak bisa pakai snipping tool. Malah justru bisa. Kalau biasanya kan saya tinggal pijat tombol print screen bisa, tapi ini ketika saya Oh, ini lagi nggak bisa Pak. Iya. ketika saya juga main pakai dengan Lightshot, kan. aplikasi Lightshot itu- Fastone nggak bisa. Bentar. Iya, Lightshot juga lagi susah, nggak bisa cuma sehari. Saya pakai snipping tool lagi. Iya, betul. Bentar. Rekamannya saya Pakai pakai aman Pak, pakai bawaan laptop. Fastone saya rekamnya karena di Google Meet kan sudah nggak ada fitur merekam, Bu. Repot. Iya betul, saya pakainya ini Pak, tanda Windows